menelisik penyelewengan agama yang dilancarkan LDII Islam Jamaah melalui Sobat Pokat Obat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Herilanas TV dimanapun Anda berada. Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang terbaik, sehat jiwa raga, dan tetap dalam bimbingan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan pengikut Islam Jamaah seketika tersadar setelah mengetahui banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh jaringan keamiran Islam Jamaah. Dikatakan jaringan keamiran karena memang keamiran Islam Jamaah melakukan penyimpangan agama dengan membentuk jaringan berupa perwakilan amir yang terstruktur dan masif hingga ke pelosok wilayah Nusantara yang dikendalikan dari pusat keamiran di Burengan, Kediri, Jawa Timur. Sang amir meremot semua pengikutnya melalui jaringan keamiran tersebut. Wakil amir tingkat paling bawah yakni amir kelompok. Amir kelompok inilah yang bersentuhan langsung dengan jamaah akar rumput yang bertugas melancarkan semua ijtihad sang amir, sekaligus mengontrol, memantau, dan menyaksikan secara langsung satu persatu pengikut-pengikut setia keamiran Islam Jamaah. Amir kelompok Islam Jamaah ini pula yang saat ini sedang kebagian tugas baru, yakni melancarkan deteksi dini, memantau, mengintai siapa-siapa saja di antara jamaahnya yang telah berubah pemahaman, atau dengan kata lain, tidak setia lagi dengan peraturan serta ijtihad keamiran Islam Jamaah. Amir kelompok ini kemudian menginterogasi jamaahnya yang terindikasi tidak setia. Interogasi yang diperhalus dengan istilah tabayun, yang selanjutnya hasil interogasi itu dilaporkan kepada wakil amir di atasnya, yakni amir tingkat desa. Amir tingkat desa ini bertugas membawahi amir-amir kelompok, menampung laporan-laporan dari sekian banyak amir kelompok yang menjadi bawahannya. Laporan-laporan dari amir-amir kelompok itu kemudian diteruskan ke amir tingkat daerah, yakni perwakilan keamiran setingkat gubernur dalam struktur pemerintahan. Yang selanjutnya laporan-laporan itu akan diteruskan ke pusat keamiran. Jaringan keamiran inilah yang terus-menerus membantu dan mendukung amir Islam Jamaah atau imam besar LDII dalam melancarkan semua ijtihad yang sesungguhnya menyimpang dari ajaran agama Islam. Dikatakan imam besar LDII karena secara hierarki, sang amir inilah yang memegang kendali untuk semua kepengurusan, baik ketua umum LDII, ketua Senkom, pengurus besar Persinas Asad, serta apapun bentuk organisasi yang membungkus Islam Jamaah ini, kesemuanya berada di bawah kendali sang imam besar, yakni amir yang kini berada dalam genggaman tangan Abdul Aziz Sultan Aulia, putra kedua dari sang pendiri Islam Jamaah, Nur Hasan Madigol. Dan saudara jamaah, ya diketahui ya, di jamaah ini yang punya hierarki, yang ketaatannya itu hanya amir pusat punya hierarki. Tidak sama, tidak sejajar. DPP, Dewan Pimpinan Pusat LDII, tidak sejajar dengan keamiran, sama sekali tidak. Itu hanya dapuan. DPP, DPW, DPD, PC, baru PAC. Ini semua orang ini saudara jamaah nggak bisa sama itu sejajar. Oh saya ini DPW, saya sejajar dengan imam daerah. Ora iso. Ora iso orang ngono, nggak betul.
Meskipun kamu DPP, meskipun kamu DPW, meskipun kamu DPD, masing-masing orang ini wajib taat kepada imam kelompok, imam desa, imam daerah. Pengurus besar Persinas Asad, pengurus provinsi, pengurus daerah, pengurus cabang, ini hanya dapuan amal soleh. Masing-masing orangnya itu tidak sejajar dengan keamiran. Pengurus ini nggak bisa merintah imam daerah, nggak bisa merintah imam kelompok, nggak bisa. Yang bisa merintah imam desa, imam dari imam kelompok itu hanya amir yang dibayar dan wakil 4. Kalau imam desa ditambahi imam daerah. Kalau imam kelompok ditambahi siapa yang bisa menyuruh? Imam desa. Makanya sampean kalau di sini sebagai pengurus organisasi, meskipun zaman DPP zaman nggak bisa, ini kita perlu penggerakan masa gini nggak bisa. Hanya bisa digerakkan oleh imam yang DPA dan wakil 4. Terus zaman sebagai Senkom, zaman sebagai apa? Persinas Asad, zaman sebagai LDII misalnya, ingin menggerakkan jamaah. Menggerakkan jamaah saudara, ini harus seizin siapa? Keimaman. Demikianlah cara Islam Jamaah membungkus dan menyembunyikan penyimpangan-penyimpangannya. Muncul pertanyaan, memangnya penyimpangan apa yang dilakukan oleh Islam Jamaah sehingga harus dibungkus sedemikian rupa? Penyimpangan Islam Jamaah yang sangat mencolok adalah akidah takfiri. Menganggap kafir seluruh kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada Amir Islam Jamaah. Jadi di Islam Jamaah itu menganut akidah takfiri. Jadi semua itu berdasarkan pemahaman yang salah terhadap dalil nas, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi mereka memahaminya secara pemahaman yang salah, sehingga membuahkan hasil yaitu akidah takfiri tadi. Seperti mereka meyakini dalil dari Al-Quran Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Mereka mengartikan jami'an itu adalah berimam, berbeat, bertoat. Jadi kata itu diartikan berjamaah, artinya berbeat, ya, berimam dan taat. Termasuk juga di dalam surah An-Nisa disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu mereka mengartikan itu adalah taat pada Allah, Rasul, dan imam mereka. Takfiri inilah yang menjadi pemahaman utama Islam Jamaah, sehingga pengikut yang tidak takfiri menolak mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya, maka dianggap berbeda kefahaman. Dan untuk itu pilihannya hanya dua, yakni dikeluarkan atau keluar sendiri. Nek sampean gak iso nganggep wong jaba kafir, tak pecat. Itulah kata-kata dari orang yang saya anggap paling pol di Blitar itu, ternyata tidak menggunakan ilmu, menggunakan hawa nafsu. Nggak netepi jamaah kayak kita ini neraka abadi selama-lamanya. Ini bahasa yang selalu saya dengar. Tidak terlalu sering saya dengar bahasa kalau nggak jamaah kafir, itu jarang saya dengar. Sampai suatu ketika penerobos pusatnya Islam Jamaah ya datang ke daerah waktu itu, di daerahan itu. Nah, yang saya kaget adalah penerobos pusat ini 2 orang itu menyampaikan bahwasannya bapak-bapak yang ada di sini yakin apa tidak kalau jamaah surga tidak jamaah neraka, yakin. Nah, terus yang kedua, beliau bertanya lagi, bapak-bapak yakin apa tidak selain jamaah kita ini kafir? Ada yang jawab yakin, ada yang jawab kafir. Nah, di situ saya mulai tanda tanya besar. Loh, kok seperti ini? Gitu loh. Kok selain jamaah kafir, padahal mereka masih Islam, masih melaksanakan 5 rukun Islam. Apalagi saya sebagai guru agama Islam di salah satu sekolah negeri di Jakarta yang mengajarkan tentang bagaimana kita harus melaksanakan 5 rukun Islam dan meyakini 6 rukun iman. Tapi
di sini tanda tanya besar loh. Kenapa selain jamaah kita yang walaupun masih Islam, melaksanakan 5 rukun Islam, meyakini 6 rukun, kok dihukumi kafir? Ini tanda tanya paling besar bagi saya. Karena saya sebagai guru agama dan saya juga senang yang namanya diskusi ilmiah tentang ilmu agama. Itu saya sudah mencoba untuk mendebat mantan-mantan jamaah yang menuduh takfiri. Saya ingin mencoba membuktikan bahwa tuduhannya tidak benar. Namun tidak disambut baik oleh tim bersih-bersih. Gitu loh. Saat saya menjadi pembantah mantan untuk membuntukan Islam Jamaah nggak takfiri, saya dipanggil oleh tim bersih-bersih. Dipanggilnya intinya, kamu masih mengakui keimaman Islam Jamaah apa tidak? Ya saya bilang, saya nggak ada masalah dengan keimaman. Yang jadi masalah adalah takfiri. Tapi setelah penerobos pusat dengan tegas ngomong begitu, dan kok bisa-bisanya para peserta ngomong yakin kafir, ini akhirnya yang tadinya saya jadi pembantah para mantan paling depan untuk membuktikan Islam Jamaah ini nggak takfiri, sekarang saya mulai berubah haluan karena saya ingin mencari kebenaran, gitu loh. Kita menghukumi seseorang Islam dan tidak sesuai dengan syariat. Ketika orang itu sudah bersahadat, maka Islamlah dia. Lebih-lebih dia sudah menjalankan rukun Islam. Maka alasan apa kita mengkafirkan orang lain di luar golongan kita? Sebagai imbas dari pemahaman menyimpang ini, meluaslah dan menyebabkan timbulnya akses yang melampaui batas, yaitu keharusan untuk hidup berkoloni dengan membentuk kompleks-kompleks khusus yang dihuni warga Islam Jamaah atau LDI. Mereka memisahkan diri dari kaum muslimin karena menganggap kaum muslimin di luar golongannya adalah najis, kafir, musyrik, dan untuk itu tidak sah sholat bersama kaum muslimin. Ini suatu keadaan yang memang sangat memprihatinkan, dan sebetulnya peristiwa semacam ini sudah sering terjadi ya, adanya konflik-konflik, benturan-benturan antar golongan atau aliran di dalam Islam. Nah, ini ada beberapa aspek ya yang perlu dicermati. Bahwa pertama dalam konteks ideologi Pancasila, ini konteks Pancasila, pihak Islam Jamaah menolak warga di luar golongannya. Ini tentu sudah bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena kalau sudah dinyatakan Persatuan Indonesia, berarti di dalamnya ada persatuan-persatuan keagamaan, kan gitu. Karena Persatuan Indonesia itu dibangun oleh beberapa persatuan, diantaranya adalah persatuan pada agama yang sama. Sehingga tindakan dari Islam Jamaah ini suatu tindakan yang bertentangan dengan Pancasila sebetulnya, ya. Dan ini persoalan serius gitu. Hal lainnya lagi adalah menganggap hidupnya orang-orang yang tidak berbaiat kepada Amir Islam Jamaah adalah haram, dan mati sewaktu-waktu wajib masuk neraka. Yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Indonesia ini yang jamaah ya kita-kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum, mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Kalau ditanya secara omong jelas ya begitu itu, Muhammadiyah, Quran hadis, tapi ya tidak punya imam. Tapi ya belum jamaah, bukan jamaah. Yang dari NU juga demikian, ahli sunnah wal jamaah, tapi ya juga tidak ada imam. Nah, kita sudah jelas bahwa kita juga sudah
mendirikan imaman sejak tahun 40 sampai 41 sampai sekarang inilah. Maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, yang dimasukkan surga ya kita-kita ini. Maka kita mempunyai keyakinan jelas bahwa Quran hati jamaah surga, selainnya neraka semua. Doktrin demi doktrin pun disuntikan terus-menerus bahwa hanya golongannya saja yang paling benar. Hanya dengan cara beramir berbaiat serta bertoat kepada amir Islam jamaah saja yang menjadi jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Taat amir surga, tidak taat amir neraka. Akibatnya, para pengikutnya makin larut dalam keyakinan tersebut, bahwa kewajiban taat kepada sang amir adalah sesuatu yang mutlak. Bahkan ijtihad sang amir wajib dilaksanakan tanpa kecuali dan tak perlu dipertanyakan lagi. Dan sang amir pun makin leluasa membuat berbagai macam aturan yang menguntungkan dirinya, tak peduli aturan itu menyelisih sunnah, seperti kewajiban membayar persepuluhan kepadanya bagi semua pengikutnya setiap bulan, kewajiban menyetor 40% dari total zakat fitrah yang terkumpul di masing-masing perwakilan amir tingkat daerah, kewajiban mengirim uang seharga seekor kambing dari tiap perwakilan amir tingkat desa dan tingkat daerah setiap menjelang Idul Adha, kewajiban membayar kafaroh bagi jemaat LDI yang melakukan pengakuan dosa. Semua bentuk penyimpangan itu kemudian dibungkus dengan takiyah atau sikap berpura-pura, seolah-olah sama dengan kaum muslimin pada umumnya, seolah-olah tidak mengkafirkan, seolah-olah membaur, seolah-olah berbuat baik. Sebuah sikap takiyah yang mereka sebut fatona bitona beriluhur, yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih bermakna cerdas dalam bertaktik, menyembunyikan rahasia dengan berpura-pura baik. Beberapa taktik yang mereka sering jalankan antara lain berpura-pura sholat bersama kaum muslimin. Karena dasarnya pura-pura, maka setelah itu mereka akan mengulangi sholatnya kembali setelah tiba di rumah. Atau berniat sholat sendiri, yakni munfarid. Atau apabila mereka berdua dan lebih dari satu orang, maka mereka akan membentuk jamaah sholat sendiri dalam barisan sholat itu, dengan menunjuk salah satu di antara mereka sebagai imam. Maka sepintas mereka terlihat sholat bersama kaum muslimin, namun sesungguhnya mereka berjamaah secara sendiri. Taktik lainnya, yakni membuat acara pengajian dengan dua macam materi, disebut materi ke dalam dan materi keluar, sebagaimana biasa dilakukan dalam acara pengajian yang dikemas dengan kegiatan camping cai saat liburan akhir tahun ajaran sekolah. Materi ke dalam, yakni materi yang berisi doktrin atau rahasia-rahasia penyimpangan-penyimpangan, ajaran-ajaran menyimpang. Sedangkan materi keluar bersifat umum, disampaikan saat pembukaan acara yang biasanya dihadiri para pejabat, alim ulama, serta tokoh-tokoh masyarakat dari luar LDII. Mereka ingin menciptakan kesan bahwa materi pengajian mereka sama dengan materi pengajian pada umumnya. Setelah pembukaan selesai dan para pejabat telah pulang, barulah materi ke dalam disampaikan. Praktek takiyah Islam jamaah berisi 3 inti, yakni sobat, pokat, dan obat. Sobat artinya menjalin persahabatan, antara lain dengan cara membuat semacam bakti sosial atau penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana, ikut serta dalam proses evakuasi korban, dan lain-lain. Namun, semuanya itu hanyalah kamuflase semata, sekedar ingin menunjukkan kepada halayak bahwa mereka tidak eksklusif, mereka juga ikut membaur secara bersama-sama. Sepintas mereka terlihat membantu korban bencana, sepintas terlihat melaksanakan kegiatan sosial, tetapi itu semua dilakukan hanya karena kebetulan ada warga LDI yang terdampak, atau karena kebetulan ada momen atau kejadian yang menjadi perhatian publik, maka mereka berusaha ikut serta di dalamnya untuk sekedar mendapatkan
publikasi mendapatkan pengakuan dan penyaksian bahwa mereka benar tidak eksklusif. Keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, selain sebagai sobat atau berpura-pura bersahabat, juga sekaligus menjadi pokat. Pokat, yakni upaya untuk memikat agar semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk bergabung dalam kelompoknya. Maka dibentuklah Senkom, dibentuklah Persinas Asad dan Pramuka dengan mengikuti sabrek kegiatan yang berhasil menorehkan prestasi dan selanjutnya dipamerkan kepada pejabat dan halayak. Dan itulah semua yang dijadikan sebagai barometer kesuksesan dalam melakukan pembinaan. Memang terlihat sangat luar biasa, tetapi itulah tujuan dari Fatona Bitona Beli Luhur. Taktik cerdas dalam menyembunyikan rahasia penyimpangan dengan berpura-pura baik. Taktik ketiga adalah obat, yakni tidak segan-segan menyuap para pejabat untuk memuluskan semua aktivitas dan penyimpangannya. Dan itu pula yang membuat kelompok ini terus eksis dalam melancarkan penyimpangannya, meski telah berkali-kali difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan telah dibekukan dan dibubarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun berkat sobat, pokat, dan obat itu, mereka bisa terus eksis hanya dengan cara berganti nama, berganti kulit organisasi. Maka bila dikatakan hal itu sebagai kejahatan, maka sangatlah wajar. Karena mereka menghalalkan segala macam cara untuk tetap eksis. Dan cara yang mereka lakukan sungguh pun sangat jahat, yakni menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai alat untuk memperdaya, menjadikan agama sebagai sarana berbuat jahat dan menipu umat, memelintir dalil dalam melancarkan aksinya. Maka masih adakah kejahatan yang lebih jahat daripada itu? Jawabannya ada dalam hati nurani sahabat semua. Silahkan direnungkan sendiri. Pikirkan sampai kapan Anda semua akan terus melancarkan kejahatan luar biasa itu. Renungkan sampai kapan sahabat semua akan tetap menjadi korban kejahatannya. Dan inilah yang menjadi penyebab utama ribuan pengikut Islam Jamaah memutuskan untuk hijrah keluar dari Islam Jamaah LDI. Kami selaku mantan pengikut Islam Jamaah yang sebelumnya bernaung di Yayasan Pendidikan Islam Jamaah atau Karyawan Dakwah Islam atau Kadim atau Yakari atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam atau Lemkari, dan saat ini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Dengan kesadaran penuh dan itikat baik, kami menyatakan untuk kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Dan kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Pada kesempatan ini pula, sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara yang masih berada di dalam Islam Jamaah, untuk segera sadar dan berlepas dari ajaran Islam Jamaah. Demikian kami sampaikan ikrar pencabutan baiat ini. Semoga Allah menganugerahkan berkah dan hidayah kepada kita semuanya. Sekian celotehan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu lana wa fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.